Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, mahasiswa mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kita masuk ke materi ketiga pada pertemuan kali ini tentang membahas korupsi dan integritas. Ya, kalau di minggu lalu kita sudah membahas tentang fraud, ya, tentang cikal bakal awal korupsi. Istilah korupsi adalah kecurangan. Maka kita akan di pertemuan ini membahas spesifik tentang korupsinya, ya. Oke, apa itu sih korupsi? Ya, korupsi kita sebenarnya sudah pada tahu semua itu korupsi apa. Cuman secara KBBI, korupsi itu adalah penyelewengan ataupun penyalahgunaan uang negara, ya. Ataupun ya bisa uang perusahaan gitu ataupun sebagainya, ya. Untuk kepentingan pribadi orang lain gitu ya, ataupun orang lain. Jadi bentuk penyelewengan, penyalahgunaan itu adalah sifatnya korupsi kalau untuk kepentingan pribadi penam orang lain. Sementara itu koruptif berdasarkan KBBI adalah bermakna bersifat korupsi. Jadi koruptif ini adalah sifat dari korupsinya, ya. Jadi kalau korupsi adalah aktivitasnya, sifatnya adalah koruptif, gitu ya. Oke, ini konsep korupsi berdasarkan hukum, ya. Definisi korupsi itu tadi dijelaskan di pasal 13 tentang Undang-Undang Dasar, ya, nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi, juga yang telah diubah lagi yang terbaru di Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, membentuk namanya ada 7 kelompok perilaku korupsi, ya. Korupsi pertama adalah korupsi terhadap kerugian negara, ya, korupsi yang suap menyuap, korupsi terhadap penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, berbentuk kepentingan dalam pengadaan maupun dengan gratifikasi, ya. Ada 7 hal kelompok korupsi di Indonesia. Nah, ini beberapa definisi korupsi, ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembangunan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara, kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak, walaupun misalnya lalai. Tidak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian negara, ya, menitikberatkan itu pada unsur memperkaya atau menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain ataupun suatu namanya korporasi, perusahaan yang merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Oke. Nah, istilah-istilah yang akan kita bahas pada perbuatan korupsi dan integritas ini adalah pertama suap menyuap, ya. Korupsi memang selalu identikkan dengan namanya kerugian negara, ya. Namun tidak semua tindak pidana korupsi itu memang berkaitan dengan namanya kerugian negara. Apa misalnya? Itu adalah suap menyuap yang secara statistik, ya, tindak pidana korupsi yang ini justru yang paling kita sering lakukan, ya, sebenarnya, ya. Kalau dari korupsi secara angka mungkin secara material bisa langsung kita hitung, tapi kalau suap menyuap ini sering terjadi, ya, karena dia tidak nampak secara pasti gitu ya. Suap menyuap terjadi ketika terdapat pemberian hadiah ataupun janji yang diketahui atau patut diduga, ya. Nanti akan kita bedakan dengan namanya gratifikasi di sini, ya. Yang sudah diketahui ataupun patut diduga yang dimaksud agar, ya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau tidak melakukan sesuatu dengan menjadi kewajibannya. Setiap orang yang memberi atau pegawai atau penyelenggara atau siapapun yang menerima hadiah atau janji dengan yang dimaksud sebagaimana di atas dapat dikenakan sebenarnya ini tadi tindak pidana korupsi, ya, terkait dengan namanya suap menyuap. Wah, jelas ya kelompok tadi ini, ya, suap menyuap. Jadi kalau ada ketahuan suap menyuap itu bisa kena tindak pidana korupsi langsung unsurnya, ya. Dalam perbuatan suap menyuap terjadi kesepakatan antara pemberi dan penerima. Ada kesepakatan sebenarnya antara si pemberi dan si penerima, ya, tentang hal yang harus diberikan, ya, yang bersifat transaksional. Pada skala yang lebih kecil, suap menyuap juga sering terjadi dalam hal kehidupan masyarakat. Misalnya nilai suap dalam perkara pelanggaran lalu lintas, ya, kalau kita tahu misalnya nyogok, ya, nak tilang dan sebagainya. Sehingga ada kesepakatan berapa Pak? Sekian lah, kurang lah Pak. Itu sering terjadi, ya. Tapi ini harus kita ini sebenarnya itu bisa dipidana, ya, bahaya sebenarnya suap menyuap, ya. Atau misalnya juga untuk pengurusan memasukkan pengurusan izin dokumen yang tidak memenuhi syarat publik, misalnya
ngurus KTP gitu ya, ngurus surat lahir, surat tanah, surat kartu keluarga, surat-surat dan lain-lain lah. Kalau misalnya dalam nilai akademik kalau kita di kampus ya, disuap dosennya misalnya diberikan hadiah ya mobil Alphard ya, nilainya A semua boleh lah ya, yang Alphard. Ya, nanti nggak ada apa-apa ya, maksudnya nggak boleh, tetap nggak boleh ya. Artinya ya itu nggak boleh ya. Sering kita lakukan ini suap menyuap. Sementara pemerasan terjadi apabila pihak pegawai ataupun siapapun yang memaksa seseorang memberi sesuatu sebagai imbalan, ini juga nggak boleh ya. Tadinya mungkin dia nggak mau, cuma ada yang terkadang memang sistem yang membuat itu. Nah itu gimana ya? Misalnya Pak, kalau gini Pak, kita kalau saya nggak mau korupsi Pak, cuman prosedurnya harus ada pakai itu Pak. Cuman itu Pak. Yang menurut saya ya tetap aja itu nggak boleh. Dalam undang-undangnya nggak boleh. Dalam prakteknya ya gimana gitu ya. Kalau nggak dilakukan, nggak diurus-urus ya. Contoh misalnya mau ngurus KTP gitu ya, atau misalnya contoh kecil ya sering ngurus KTP, ngurus surat tanah. Gitu. Kalau nggak dikasih uang jalan nggak jalan-jalan gitu istilahnya ya. Kita nggak mau Pak, cuman itu standarnya gitu. Sebenarnya kalau mau dilaporkan bagus. Kalau dalam konteks pelanggaran itu pelanggaran. Atau contoh kemarin di Kota Medan ya, yang katanya BLT kalau nggak salah ya, BLT itu apa yang dipoklek sama kepala lingkungannya ya, berapa rupiah ya. Itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Dengan dalil sebenarnya katanya ini uang ini administrasi dan sebagainya gitu. Kan langsung kemarin itu dipoklek langsung diganti oleh Pak Bobi waktu itu. Oke, berikutnya adalah gratifikasi. Gratifikasi ini sebenarnya undang-undang Tipikor ya, adalah pemberian uang juga sebenarnya sama, jaminan jasa dan sebagainya. Tapi bedanya tadi dengan namanya suap menyuap, ini nggak ada kesepakatan antara pemberi dan penerima. Ya, wah ini setuju juga ya. Ya, misalnya kalian ngasih kami itu kue gitu ya. Cuman ngasih kuenya sebelum ujian semester gitu ya. Itu kan ketahuan kali gitu ya. Kalau kalian ngasih kue atau makanan kasih hadiah ke kami misalnya ke dosen setelah ujian selesai, setelah nilai keluar, itu nggak ada sebenarnya. Hampir sejarah nggak pernah ada. Tapi sebelum nilai keluar tuh banyak memang kadang-kadang ngasihnya. Nah itu sebenarnya ya gimana ya? Ya sebenarnya itu faktanya gitu ya. Atau misalnya gini, ada pertanyaan kemarin di akademik ya. Bagaimana kalau seorang mahasiswa sidang meja hijau itu menyediakan namanya makan siang? Apakah termasuk gratifikasi? Iya sebenarnya. Karena itu adalah apa ya? Cuma-cuma, pemberian cuma-cuma gitu ya. Yang diberikan oleh mahasiswa kepada dosen. Walaupun sebenarnya kita konteksnya itu nggak ada hubungannya dengan hasil sidang, tapi terkadang itu menjadi suatu alasan pertimbangan juga tanpa kalian sadari sebenarnya. Kesian juga ya orang tuanya orang susah. Kan misalnya kan ngasih makannya, kalau misalnya yang nggak masakan restoran Garuda, tiba-tiba misalnya nasi bungkus yang ada juga. Masih kita berpikir, masih orang susah nih kesian ya kan. Tadi dia jawab sidang juga nggak bisa gitu ya. Ya itu akan jadi mempertimbangkan jadinya kan, akan mempengaruhi namanya keputusan dan sebagainya. Memang sebenarnya idealnya itu tidak boleh dilakukan. Nah, pada hakikatnya memang kita harus memang terbias dari itu. Tapi terlebih dari setelah benturan kepentingan dan sebagainya, itu sebenarnya sah-sah saja. Apa beda dengan sedekah namanya gitu ya. Nah, gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya, tangan kanan memberi, tangan kiri ya instastory ya, itu sebenarnya jangan seperti itu juga ya. Itu juga merupakan gratifikasi juga ya. Jadi gratifikasi ini beda dengan nama suap menyuap. Kalau tadinya ada perjanjian, kalau tidak ada perjanjian seperti itu. Tapi kalau misalnya pejabat daerah atau pegawai negeri sipil menerima hadiah dalam waktu 30 hari katanya sejak diterima hadiah langsung dikembalikannya kepada KPK, itu tidak terhitung namanya gratifikasi. Ya, karena dia langsung sadar mengembalikan kepada KPK gitu ya. Misalnya ada seorang PNS ya dikasih mobil Alphard, wah gitu ya. Cuman bodinya doang, dalamnya nggak ada, ya dibalikkan aja memang. Ya sebenarnya sangat jarang sebenarnya seperti itu ya. Tapi ada beberapa memang konsisten lah kita bahwa pejabat memang menolak itu. Mungkin memang idealnya seperti itu memang harus. Saya juga nggak bisa menjamin ya. Diri saya maksudnya bahwa saya bisa seperti itu sekali. Ya. Berikutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini sering terjadi di
di pemerintahan ya ataupun di kita namanya konflik interest gitu ya. Di mana biasanya ini terhadap suatu namanya penyelenggara pemerintah itu berhubungan terhadap yang namanya pihak lain. Sehingga benturan kepentingan gitu. Misalnya contoh sederhananya ini ketika ada pengadaan proyek tender katanya. Yang melibatkan perusahaan gitu. Ya pasti ini kayaknya gimana gitu, adalah tolong. Nah, kalau misalnya kalau di akuntansi misalnya saya bilang pernah dulu mata kuliah auditing di etika profesi yang namanya dalam penugasan audit itu seorang auditor itu tidak boleh melakukan melakukan auditnya terhadap auditnya itu nggak boleh misalnya perusahaan yang misalnya mempunyai hubungan keluarga, itu nggak boleh. Sampai yang satu marga saja pun nggak boleh seperti itu. Kenapa? Itu akan bisa berbenturan kepentingan nanti misalnya. Misalnya ini marga ini ya sama nih, ujung-ujungnya ini dihindari ya. Nah, berikutnya masalah perilaku koruptif ya. Jadi perilaku koruptif itu sebenarnya adalah perilaku yang menyimpang secara hukum, norma maupun moral ya. Oleh William dalam Jiang tahun 2017 ya. Maka dari itu korupsi seharusnya memang dipahami ya, bukan hanya tentang pejabat publik saja, penyalahgunaan wewenang, bukan hanya kerugian negara atau pelanggaran hukum, tetapi juga bagaimana perilaku individu itu dapat berdampak pada munculnya korupsi. Ya, perilaku yang bisa memunculkan menginisiasi korupsi itu. Perilaku korupsi yang menjadi perilaku keseharian akan berpotensi menguatkan munculnya korupsi di masa yang akan datang. Menjadi habit, kebiasaan. Ini harus kita memang hindari. Ini contoh-contoh perilaku korupsi yang sering terjadi ya di lingkungan pribadi kita. Misalnya kita tidak mengakui kesalahan, ya, tidak hanya menyalahkan orang lain. Itu salah satu bibit ya. Misalnya tidak tepat waktu, tidak disiplin, ya, itu juga menyabur antrean, ya, tidak mematuhi peraturan. Ini awalnya sederhana, tanpa sederhana, sering terjadi di lingkungan kita, tapi itu sebenarnya awal-awal perbuatan korupsi, gitu ya. Nah, prinsip anti korupsi sebenarnya adalah ada 5 hal di sini. Yang pertama adalah akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan. Apa saja ini? Akuntabilitas itu adalah misalnya sederhananya adalah proses pertanggungjawaban. Adanya proses pertanggungjawaban di mana apa yang ditugaskan, yang direncanakan wajib untuk dilaporkan ya, secara benar, akurat dan terpercaya. Ya, berarti ada bukti pendukungnya, ada kwitansinya, ada dokumentasinya gitu ya. Berapa yang dihabiskan anggarannya, jelas anggarannya seperti itu. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan itu ya. Bisa. Transparansi artinya keterbukaan informasi terhadap apa yang dikerjakan ya. Agar meminimalisir namanya potensi kecurangan atau penyimpangan. Ya, bentuknya apa? Misalnya kalau dalam proyek-proyek pemerintah misalnya ada apa tuh papan proyek plangnya misalnya. Atau zaman sekarang kalau kita lihat sekarang kalau pemerintah daerah itu atau pemerintahan pusat sering menyiarkan rapat kinerjanya, rapat kerjanya, itu merupakan bentuk transparansi pemerintah ya sebenarnya. Ya, keterbukaan akses sekarang internet ya, website itu juga merupakan fungsi transparansi, semua informasi semua ada di situ. Ya. Kewajaran adalah penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Enggak hanya sebenarnya penganggaran sesuai dengan kebutuhan, penganggaran sesuai dengan nilai wajar. Ya, misalnya nilai wajar itu apa? Misalnya untuk membeli suatu pengadaan barang, kursi misalnya, kursi sekolah, satu kursi dihargai misalnya 1 juta, itu kan sangat tidak wajar nilainya. Nah, seperti itu. Ya kalau kita lihat sekarang ini, ya banyaklah nilai wajar ini sebenarnya di luar dari batas kewajaran ya. Untuk beberapa proyek-proyek yang kita ketahui sebenarnya kemarin, proyek apa di DPR ya, ganti horden ya, ganti kursi, penggantian kursi, pembenahan ruangan gitu ya. Kalau kita juga lihat aja deh APBN-nya pemerintah daerah atau APBD pemerintah daerah atau APBN negara. Bisa kalian lihat situ ada program-programnya apa. Coba kalian rasa apakah nilainya wajar untuk suatu proyek di situ. Itu seperti itu ya. Kewajaran ya. Ini hampir semua pemerintah daerah sebenarnya tipis-tipis kertas di sini ya. Berikutnya kebijakan. Kebijakan adalah suatu peraturan atau perangkat regulasi yang diatur oleh pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah juga. Ya, yang bisa mencegah namanya perbuatan korupsi. Kalau saat ini yang lagi heboh kemarin adalah apa tuh peraturan yang terkait undang-undang KPK kemarin kan, di mana di satu sisi mulai pro kontra ya,
DPR yang mengusulkan undang-undang KPK tuh merasa ini akan menguatkan fungsi KPK, tapi KPK sendiri merasa fungsinya dilemahkan gitu ya. Jadi kebijakannya sebenarnya dua mata sisi juga ya. Apakah memang tujuannya memang untuk kebenaran, apakah tujuan untuk sesuatu hal, kita saya nggak bisa komen banyak lah ya. Berikutnya kontrol kebijakan. Nah, dari yang kebijakan sudah dibuat, ada kewajaran, ada transparansi, ada akuntabilitas, memang harus ada namanya kontrol. Ya, atau namanya pengawasan terhadap itu. Kenapa kontrol? Karena kalau fungsi ini berjalan, tapi nggak ada kontrol, ini bisa terjadi juga hal yang tidak diinginkan. Contohnya, akuntabilitasnya ada proyek misalnya, ada proyek pengadaan misalnya pengadaan mesin X lah untuk pemerintah daerah. Secara prinsip akuntabilitas terlapor baik ya, tercatat di secara akuntansi, neracanya semua ada, diakui, perhitungan asetnya ada, nilai aspek umur ekonomisnya ada, akuntabel lah pokoknya ya. Transparansi ya, pembeliannya melibatkan ada proses dengan pihak ketiga, ada melibatkan tender dan sebagainya, informasinya ada, jelas ada. Kewajaran, nah mulai kadang-kadang di sini timbul ya, nilai aspek yang dibeli aset ini mungkin agak sedikit kurang wajar ya, mungkin misalnya terlalu mahal dan sebagainya. Oke, tapi masih dapat diterima. Tapi kalau misalnya tidak ada kontrol, lemahnya kontrol, lama-lama nilai kewajaran juga bisa dianggap wajar aja. Misal tadi beli kursi, saya bilang dianggap 1 juta wajar kok, ya 1 juta ya. Yang penting ini lama-lama semua ini ya tadi. Ya kuncinya itu tadi, harus ada saling kontrol di sini. Nah, ini terakhir tentang masalah integritas ya, tentang kejujuran. Ini secara sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia ya. Memang sejarahnya memang Indonesia ini identik sekali dengan perilaku korupsi ya, dari pra kemerdekaan atau secara kerajaan pun dulu ya. Dulu korupsi itu memang sering terjadi juga. Zaman-zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, itu memang korupsi itu memang sudah melekat. Tapi itu dulu kalau motifnya lebih kepada kekuasaan gitu ya. Ada kekayaan, memperluas kekuasaan seperti itu ya. Ini terjadi itu ya. Masuk kolonial Belanda, ya korupsi ini lebih terorganisir ya. Belanda kemari tujuannya adalah untuk rempah-rempah. Rempah-rempah yang diambil dari para pedagang-pedagang di Indonesia. Didirikanlah gudang rempahnya yang bernama VOC waktu itu ya. Proses sejarah pasti ada itu. Gudang VOC itu dipimpin oleh gubernur VOC sendiri. Dan VOC sendiri pun dulu runtuhnya gara-gara apa? Korupsi. Kenapa korupsi? Ya karena mungkin tadi ini awal kembali tidak ada kontrol. Mungkin dari pemerintah pusat sana, kolonial Belanda di pusat di Amsterdam tidak mengontrol dengan baik ya yang namanya VOC di sini, sehingga korupsi pegawai juga besar. Mungkin situ cikal bakal korupsi di Indonesia sebenarnya sejarahnya juga ya. Kenapa budaya korupsi secara lembaga ini lebih aktif daripada yang kerajaan ini? Mungkin sifatnya masif ya, golongan-golongan tertentu. Kalau ini saya pikirnya lebih aktif gitu ya. Nah, kalau kebiasaan mengikuti juga seperti itu. Nah, di pasca kemerdekaan, di pertama sekali kemerdekaan kita dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno, dulu pernah dibuat juga namanya lembaga pemberantasan korupsi ya, dan panitia rekonstruksi aparatur negara namanya PARAN tahun 60 pernah dibuat. Tapi tetap stignifikasi gitu ya. Di Orde Baru juga pernah dibuat oleh Pak Harto ya. Ya, namanya operasi tertib dan sebagainya. Tapi sama aja fungsi pengawasan legislatif nggak ada, yudikatif juga nggak independen sebagainya. Ingat ya, tadi kan tadi kontrol nggak ada. Jadi sepertinya nih stignifikasi ini lemah, nah ya seperti itu. Nah saat ini pasca reformasi dari zaman Pak Habibie, ya Pak Gus Dur, zaman Bu Mega, Pak SBY sampai sekarang Pak Jokowi, sebenarnya banyak pro dan kontra sebenarnya keberhasilan dibilang pemberantasan korupsi di Indonesia. Kira-kira apakah semakin banyak ditangkapnya pelaku korupsi itu menandakan suatu keberhasilan pemberantasan korupsi? Saya rasa tidak ya. Maksudnya gitu loh, semakin banyak orang tertangkap berarti kan semakin banyak perbuatan korupsi dilakukan sebenarnya. Itu kan bukan prestasi sebenarnya. Saya bingung juga. Kalau prestasi adalah ketika sebenarnya pemerintah dapat menekan ya, atau menekan timbulnya perbuatan korupsi, menekan awal mualnya korupsi itu bisa terjadi, itu baru berhasil saya bilang.
Bukan semakin banyak koruptor yang tertangkap, bukan. Itu berarti semakin menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan tadi, lemahnya fungsi kontrol tadi gitu ya. Ketika itu terjadi ya pada akhirnya itu tadi banyak terjadi korupsi. Bukan berarti KPK bersih hebat. Ya saya rasa ya memang bisa hebat juga, cuman saya rasa jadi makin aneh gitu ya. Serupa kayak gini, keberhasilan suatu kelas, saudara ya, keberhasilan suatu kelas apakah berhasil yang gagal, apa berhasil banyak yang lulus dengan nilai A? Pasti kan dikategori dengan nilai A, bukan dengan gagalnya. Itu juga nih, kita macam berbangga juga karena yuk banyak sekarang koruptor tertangkap. Saya bingung juga, memang ya bagus tertangkap, tapi artinya angka indeks korupsi kita memang saat ini juga kalau kita tahu melemah gitu kan, menurun dari tahunnya gitu. Nah, apalagi dengan kasus di Indonesia ini yang sangat rawan sekali, kasus cicak versus buaya jilid 1 dulu ya, antara KPK versus kepolisian. Sampai saat ini itulah awal-awalnya polemik kita. Jadi bahkan KPK merasa dilemahkan, KPK merasa disembunyikan dan sebagainya. Oke, baik, mahasiswa semua, demikianlah pengantar mata kuliah tadi tentang korupsi dan integritas. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.